Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 28 Mei 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dukung generasi sehat, Indomaret dan SGM Explore salurkan 399 paket nutrisi untuk anak di Ambon. Dalam upaya mendukung peningkatan kesehatan keluarga dan tumbuh kembang anak di Indonesia, PT Indomarko Prismatama atau Indomaret bersama SGM Explore menyalurkan 399 paket nutrisi kepada anak-anak di Kota Ambon. Kegiatan penyerahan bantuan ini berlangsung di lantai 2 Balai Kota dan menggandeng pemerintah Kota Ambon sebagai mitra distribusi. Selasa 27 Mei 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari program sosial nasional yang bertujuan memperkuat akses nutrisi anak, khususnya mencegah anemia defisiensi zat besi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Program ini bukan hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga menyertakan edukasi kepada masyarakat dan screening anemia sebagai langkah pencegahan dini. Dilaksanakan sejak 31 Oktober 2024 dan akan berlangsung hingga Juni 2025. Menyasar pada 32 lokasi di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera Utara, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur. Senada dengan itu, Deputi Branch Manager Indomaret Ambon, Mardani, menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam menghadirkan program-program sosial yang berdampak. Hal ini untuk mendukung terus terciptanya generasi Indonesia maju melalui berbagai program yang positif. Kegiatan melalui CSR ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut berkontribusi. Selama masa program, setiap pembelian produk SGM Explore di gerai Indomaret secara langsung mendukung upaya pemenuhan nutrisi anak-anak di Indonesia. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena yang hadir langsung dalam acara penyerahan bantuan memberikan apresiasi tinggi kepada kedua pihak. Menurutnya, apa yang diberikan Indomaret ialah sesuatu yang baik dan positif dalam upaya bersama membangun generasi emas Kota Ambon menuju generasi emas 2045. Lebih lanjut, CSR yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Indomaret dan SGM untuk peningkatan kualitas sumber manusia di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indomaret dan SGM yang hari ini telah bekerja bersama dengan pemerintah kota berkolaborasi untuk membantu anak-anak penderita stunting di Kota Ambon dengan memberikan paket nutrisi sebanyak 399 paket. Bagi kami pemerintah kota, apa yang diberikan oleh Indomaret dan SGM adalah sesuatu yang baik dan positif dalam upaya kita bersama untuk membangun generasi emas Kota Ambon menuju generasi emas Indonesia 2045. CSR yang diberikan ini adalah bentuk kepedulian dari Indomaret dan SGM bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Ambon. Pemerintah kota memberikan apresiasi dan berharap semoga kegiatan seperti ini akan terus berlanjut dan pemerintah kota juga akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi di Kota Ambon bagi kedua mitra kami. Kita ke informasi lain Tribuners, ini penjelasan manajemen PT Dharma Indah soal ABK kapal yang meninggal di Pelabuhan Amahai. Meninggalnya ABK kapal cepat milik perusahaan PT Dharma Indah tak lepas dari perhatian manajemen perusahaan.
Senin 26 Mei 2025 kemarin, Direktur Cabang Masohi PT Dharma Indah M. Nafis Amahoro mengatakan, selaku penanggung jawab cabang, ia tetap melakukan pelayanan terhadap jenazah dan keluarga saat mereka berada di Masohi. Politikus PKS itu mengaku yang bertanggung jawab atas hilangnya kepada ABK adalah nahkoda atau kapten kapal. Dia bisa mengecek berapa orang ABK yang berangkat. Namun lanjutnya saat itu dilaporkan ada 1 ABK yang tertinggal. Informasi itu yang disampaikan bahwa ada ABK yang tertinggal, kemungkinan dia berangkat dengan kapal siang. Ia mengaku saat itu ada telepon dari direktur untuk mengecek kebenaran. Setelah mengecek, namun ia belum diketahui keberadaannya. Disampaikan pihaknya membuat laporan polisi Senin 25 Mei 2025 sekitar jam 11 waktu Indonesia Timur dengan catatan sambil kita menunggu. Walau demikian, pihaknya juga tetap mengevaluasi. Itu informasi itu yang disampaikan bahwa ada ABK 1 yang tertinggal. Kalau ini kemungkinan dia berangkat dengan kapal, karena kapal itu pagi itu mau berangkat ya Pak ya, sudah mau berangkat, jadi nanti ikut dengan kapal siang saja. Padahal sampai kemarin itu juga belum ada. Hari Minggu kemarin juga belum kelihatan, sampai tadi malam juga belum kelihatan. Tapi terus ada telepon dari Ambon, dari direktur bahwa segera ngecek kebenaran dan kepastian ABK itu di mana sekarang. Setelah pengecekan kemarin ternyata keberadaan ABK yang bersangkutan juga, almarhum yang bersangkutan juga tidak pernah diketahui. Akhirnya karena kami berpikir sudah lebih dari 1 kali 24 jam, kami coba pertemuan tadi dulu dengan pihak Sabandar, kemudian ketiga langkah yang kita ambil itu segera membuat laporan tertulis secara resmi kepada pihak kepolisian. Tadi kami melaporkan itu sekitar jam 11 kurang kira-kira seperti itu ke pihak kepolisian dengan catatan sambil kita menunggu ada sikap dan tindak lanjut daripada pihak kepolisian. Walau demikian, kami tetap juga ada informasi bahwa selain kalau hilang secara manusiawi mungkin, tapi yang dikhawatirkan jangan-jangan ada hal-hal di luar. Mungkin dia hilang karena seperti di mana, di Binaya, seperti peristiwa di Sepa. Akhirnya kita coba pendekatan adat. Kita melaporkan ke Bapak Raja Amhai, punya penguasa wilayah di sini untuk dilakukan prosesi adat. Kemungkinan dengan prosesi adat yang bersangkutan bisa timbul karena menurut Bapak Raja Amhai bahwa sudah beberapa kali kejadian itu terjadi seperti itu, tapi setelah dilakukan prosesi adat, orang yang bersangkutan diketahui. Jadi yang pertama itu selaku penanggung jawab cabang, itu kami tetap melakukan pelayanan kepada jenazah dan keluarganya sepanjang mereka ada di Masohi, sampai dengan jenazah dan keluarganya besok. Kalau ini hari sudah selesai, maka besok itu jenazah dan keluarganya kami kembalikan ke Ambon. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Kalau sampai dengan tingkat asuransi, itu nanti di kantor pusat. Karena mereka punya ikatan langsung, yang kerja langsung dengan kantor pusat. Lagu bagus aneh. Kata pikir kok apa kira lagu tadi kita ampun. Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Pasca mencuat kasus dugaan kekerasan anak, Alexander Pati tak berkantor hingga kini. Anggota DPRD Seram bagian timur atau SBT, Alexander Pati diketahui tak berkantor sejak peristiwa dugaan penganiayaan anak di lorong belakang rumahnya, Jumat 23 Mei 2025 malam. Penelusuran tribunambon.com Senin 26 Mei 2025, wakil rakyat dari Partai Nasdem itu belum berkantor. Dirinya bahkan absen rapat paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2024, Selasa 27 Mei 2025 kemarin.
Dan hingga siang ini, Rabu 28 Mei 2025, Alexander juga tak tampak kehadirannya di gedung DPRD Desa Englas, Kota Bula, Rabu 28 Mei 2025. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Nasdem, Jazali Keliwar mengaku telah menerima keterangan menyusul ketidakhadiran anggota fraksinya itu. Meski begitu, dirinya menegaskan untuk menunggu hasil penyelidikan oleh kepolisian sebagai informasi yang valid. Ia meminta agar semua pihak tidak serta-merta menyalahkan satu pihak saja. Sementara itu, Alexander yang dikonfirmasi hingga kini belum memberikan tanggapan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, Alexander Pati, oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten SBT, dipolisikan dugaan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Korban berinisial AHK, baru berumur 17 tahun, mengalami memar di sejumlah bagian tubuh. Kepada tribunambon.com, pelapor Abdul Mukti Kelre menjelaskan kronologi berawal saat mengetahui korban bertemu dengan anak terlapor berinisial EP di lorong belakang rumahnya Jumat 23 Mei 2025 malam. Tanpa alasan, seketika diduga terlapor bersama istri datang dan langsung melabrak korban di tempat. Tak sampai di situ, wakil rakyat dari Partai Nasdem itu kemudian menghubungi 3 orang temannya yang ikut melakukan tindak kekerasan. Ketiga orang tersebut yakni Ade Rumonun, Isla Pandang, dan Matla Pandang. Usai dihajar, Alexander kemudian menghubungi kerabat korban untuk kemudian dibawa pulang ke rumah. Dari kejadian itu, korban mengalami bengkak di bagian mata kanan dan sakit pada telinga kanan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Update harga embal mentah dan olahannya hari ini di Pasar Langgur, Maluku. Harga pangan lokal embal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra masih terpantau stabil. Pada Selasa 27 Mei 2025, harga embal mentah dijual Rp50.000 per embal utuh. Sedangkan per potong embal mentah dijual Rp20.000 per potong. Untuk olah embal sendiri dijual variatif. Misalnya untuk embal bakar baubes atau bunga original dijual per 3 keping Rp10.000. Kemudian embal kacang produksi Ohoy atau Desa Debut dihargai Rp15.000. Embal kacang produksi Ohoy Ibra Rp10.000. Embal keju 3 rasa Rp25 hingga Rp30.000 per mika. Embal keju 1 rasa Rp25.000 per mika. Embal coklat Rp25.000 per mika. Embal kacang produksi Kesyang Rp25.000 per pieces. Embal crispy berbagai varian Rp35 hingga Rp50.000 per toples ukuran sedang dan besar. Stik keju Rp25.000 per bungkus. Stik balado Rp25.000 per bungkus. Mercy Talubun, salah satu pedagang embal yang diwawancarai tribunambon.com, mengatakan harga embal masih seperti biasa, bahkan turun dari harga sebelumnya Rp70.000. Menurutnya, suasana pasar sementara lesu, kadang dalam sehari hanya laris beberapa embal mentah saja. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam dalam Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.